Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Mubina, nomor BP 1910862034, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Representasi Insecurity dalam Film Imperfect. Pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah masa remaja adalah salah satu masa di mana ketika seseorang mengalami banyak perubahan, baik dari segi emosional ataupun psikologis. Contohnya seperti masih memerlukan bantuan orang tua atau orang terdekat dalam melakukan beberapa hal. Ketika seseorang beranjak dewasa, mereka juga memang dituntut untuk bisa mandiri ketika mengerjakan sesuatu dengan baik. Dalam hal memahami diri sendiri ini, terkadang remaja memiliki beberapa kendala, misalnya membandingkan diri dengan orang lain, seperti dalam sikap, paras, atau produktivitas dalam berkegiatan. Di era modern, fenomena memahami diri sendiri pada remaja memunculkan isu baru dalam prosesnya. Salah satunya adalah istilah insecure yang saat ini sedang marak terjadi khusus di kalangan para remaja. Imperfect, Karir, Cinta, dan Timbangan yang disutradarai oleh Ernest Prakasa adalah film yang berhubungan dengan ketidakamanan atau insecurity dalam wanita di tempat kerja. Hal yang menarik dari film ini adalah kenyataan bahwa pasangan penulis ini mencoba untuk menyoroti bahwa setiap orang memiliki rasa tidak amannya sendiri. Imperfect merupakan film yang menyorot body shaming dan insecurities dalam lensa universal dan membuktikan betapa mendesak dan organiknya masalah ini, terlepas dari status sosial dan jenis kelamin karakter. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana representasi insecurity dalam film Imperfect. Tujuan penelitian pertama, menjelaskan makna dari tanda-tanda insecurity dalam film Imperfect. Kedua, mendeskripsikan representasi insecurity dalam film Imperfect. Manfaat penelitian. Pertama, manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran dari penelitian berikutnya, terutama yang membahas mengenai penggambaran insecurity yang ditayangkan melalui media mainstream, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait kajian media dan budaya dan representasi insecurity dalam film di berbagai negara. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan memberikan manfaat bagi remaja dan masyarakat umum agar kedepannya lebih peka dalam mengidentifikasi bentuk insecurity dalam media mainstream. Tinjauan pustaka. Pertama, penelitian yang relevan. Penelitian pertama itu ada representasi kulit putih perempuan dalam iklan MS Glow yang diteliti oleh Ikhwanul Muslimah Abdullah, Hanan Widyasmara, dan Muhammad Syafruddin Fajrul Ulum. Persamaan penelitian sama-sama membahas representasi pada suatu tayangan dan insecurity terhadap standar kecantikan. Perbedaan penelitian terletak pada tayangan yang ditayangkan dan apa yang direpresentasikan pada tayangan tersebut. Penelitian kedua, representasi kecantikan perempuan dalam media sosial Instagram. Analisis semiotika Roland Barthes pada akun @mostbeautyindo, @bidadari_surga, dan @papuan_girl. Ditulis oleh Dini Aprilita dan Refti Handini Listiani. Persamaan penelitian terletak pada kesamaan teori yang digunakan, yaitu semiotika Barthes. Perbedaan terletak pada apa yang direpresentasikan, yaitu kecantikan perempuan dalam media sosial. Penelitian ketiga, representasi tubuh ideal perempuan dalam iklan WRP versi limited edition. Ditulis oleh Sabila Putri Anafi dan Latifah Nurul Azizah. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas representasi pada suatu tayangan. Perbedaan penelitian terletak pada apa yang direpresentasikan, yaitu tubuh ideal perempuan. Kerangka konseptual. Pertama, new media. Media baru atau new media adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Media baru adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi atau perantara dari sumber informasi kepada penerima informasi. Menurut McWell, media baru memiliki dua unsur utama, yaitu digitalisasi dan konvergensi. Internet merupakan bukti konvergensi karena menggabungkan beberapa fungsi media lain seperti audio, video, dan teks.
Kedua, film. Film adalah cerita singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara yang dikemas sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik editing, dan skenario yang ada. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang berkelanjutan. Film lebih dari sekadar hiburan karena film merupakan media yang berperan penting dalam menanamkan pesan-pesan yang baik guna generasi penerus bangsa agar tidak menjadi bangsa yang hilang ingatan terhadap sejarah bangsa. Ketiga, representasi. Representasi berarti menggunakan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang bermakna, atau untuk mewakili dunia yang penuh makna kepada orang-orang. Representasi menjadi bagian dasar dari proses di mana makna diproduksi dan dipertukarkan antara anggota suatu budaya. Hal mengemukakan dua pengertian relevan dari representasi berdasarkan The Shorter Oxford English Dictionary. Pertama, merepresentasikan sesuatu adalah mendeskripsikan atau menggambarkannya, yaitu membangkitkannya di dalam pikiran dengan mendeskripsikan gambaran dan mengimajinasikannya, untuk menempatkan perumpamaan terhadap sesuatu tersebut di dalam pikiran dan perasaan. Kedua, merepresentasikan juga berarti menyimbolkan, menetapkan sesuatu sebagai contoh atau sebagai pengganti. Terakhir, insecurity. Insecure atau rasa tidak aman bisa diartikan sebagai rasa takut akan sesuatu yang dipicu oleh rasa tidak puas dan tidak yakin akan kapasitas diri sendiri. Rasa insecure inilah yang pada akhirnya memicu orang-orang untuk menciptakan topeng agar sisi lain yang ingin kita sembunyikan itu tidak terlihat oleh orang lain. Dengan kata lain, kita berusaha menutupi sisi lain itu dengan melakukan sesuatu yang menurut kita bisa membuat kita tampak hebat di mata orang lain. Teori semiotika Barthes. Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Barthes menyempurnakan semiologi Saussure dengan mengembangkan sistem penandaan pada tingkatan konotatif. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos yang menandai suatu masyarakat. Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya yang disepakati bersama secara sosial yang rujukannya pada realitas. Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung dan tidak pasti, artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Terakhir, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana representasi insecurity dalam film Imperfect dengan menggunakan analisis semiotika Barthes, sehingga pembaca dapat memahami tanda pada film dengan menganalisis simbol, pemaknaan, serta denotasi dan konotasi yang ada dalam film tersebut. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.